kelompok 1 ingin menjelaskan kimia tentang kimia hijau. Sebelum ke dalam materi, kita semua akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Awas, absen 19. Perkenalkan, nama saya Faisal Adi Rabib, nomor absen 11. Saya Bayu Danang Prasetyo dari absen 7. Saya Muhammad Alvan dari absen 20. Saya Iswata Mujahid dari absen 16. Di sini saya akan menjelaskan kimia hijau. Yang pertama, pengertian kimia hijau. Kimia hijau Green chemistry adalah pendekatan ilmu kimia yang bertujuan mendesain produksi dan proses kimia untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Penjelasannya, kimia hijau tidak melarang penggunaan bahan kimia tetapi mengolahnya agar lebih aman. Fokus utama adalah pencegahan pencemaran. Diterapkan pada berbagai bidang, industri, pertanian, transportasi, kesehatan, energi, dan rumah tangga. Kimia hijau sering juga disebut sebagai kimia berkelanjutan karena mendukung keseimbangan lingkungan dan kebutuhan manusia. Dan yang kedua yaitu latar belakang atau sejarah kimia hijau. Kimia hijau muncul akibat dampak negatif penggunaan bahan kimia. Masalah yang membelakangi yaitu yang ke-1, ledakan dan kecelakaan industri kimia. Yang kedua, toksisitas bahan kimia. Yang ketiga, sifat karsinogenik atau pemicu kanker. Yang keempat, pencemaran lingkungan akibat limbah. Yang kelima, perubahan iklim global. Yang keenam, penipisan sumber daya alam. Lalu penjelasannya, pada awalnya penanganan lingkungan hanya fokus pada pengolahan limbah, bukan pencegahan. Sejak tahun 1990-an, pendekatan berubah ke desain proses kimia yang ramah lingkungan sejak awal. Lalu yang ketiga, tujuan kimia hijau. Tujuan utama kimia hijau adalah yang ke-1, mengurangi dampak negatif bahan kimia terhadap lingkungan. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, mencegah pencemaran sejak awal. Lalu yang keempat, menciptakan proses dan produk yang aman. Lalu yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan ada poin yang keempat, yaitu tentang pentingnya kimia hijau. Yang pertama, untuk lingkungan yang lebih sehat, mengurangi pencemaran udara, air dan tanah, lalu mengurangi bahan kimia berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk pembangunan berkelanjutan, mendukung tujuan SDGs, lalu menyeimbangkan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Lalu ada pun yang ketiga, untuk mencegah dampak limbah berbahaya, yaitu limbah B3 harus dikelola dengan aman, dan kimia hijau menekan pembentukan limbah berbahaya. Keempat, untuk mencegah pemanasan global, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi bersih, katalis, CCS. Lalu di sini ada pun prinsip-prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada mengolahnya. Kedua, ekonomi atom. Memaksimalkan atom prereaksi menjadi produk. Lalu ketiga, sintesis bahan kimia yang lebih aman, mengurangi toksisitas bahan dan produk. Yang keempat, merancang bahan kimia yang aman, efektif tetapi minim dampak berbahaya. Lalu kelima, pelarut dan bahan tambahan yang aman, menghindari pelarut berbahaya dan mudah menguap. Keenam, efisiensi energi, reaksi dilakukan pada suhu dan tekanan rendah. Ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan, yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Kedelapan, mengurangi derivatif, yaitu menghindari penggunaan bahan tambahan yang tidak perlu. Kesembilan, menggunakan katalis, reaksi lebih cepat, efisien, dan minim limbah.
Ke-10, desain untuk degradasi produk mudah terurai setelah digunakan. Dan lalu ke-11, analisis real time mencegah terbentuknya zat berbahaya selama proses. Dan yang terakhir 12, kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan, mengurangi resiko ledakan, kebakaran, dan kebocoran. Yang keenam adalah contoh proses yang tidak sesuai prinsip kimia hijau, yaitu A. Pembakaran sampah menghasilkan CO dioksida dan asap berbahaya, tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan, seperti asap sampah. Yang B. Membuang limbah tanpa pengelola, meningkatkan pencemaran limbah BOD dan COD tinggi, merusak ekosistem, seperti pencemaran sungai, lautan, dan danau. Lalu yang ketujuh ada penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pertanian berkelanjutan, lalu yang kedua energi alternatif seperti surya atau angin. Lalu yang ketiga ada plastik ramah lingkungan, yaitu bioplastik. Lalu yang keempat cat ramah lingkungan tanpa VOC. Lalu yang kelima ada penerapan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang kedelapan ada contoh kasus, yaitu plastik dari susu atau plastik kasein. Penjelasannya, plastik kasein dibuat dari protein susu, bersifat biodegradable, lalu ramah lingkungan, dan ini adalah salah satu contoh penerapan kimia hijau dalam inovasi bahan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kimia hijau adalah kimia hijau adalah solusi ilmiah untuk mengatasi masalah lingkungan dengan cara yang pertama yaitu merancang proses kimia yang aman, yang kedua yaitu mengurangi limbah dan polusi, yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan yang keempat adalah melindungi kesehatan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.